Malam itu kabut menutupi desa Mulyosari, dan Nadia, bidan pemberani, berjalan di jalan setapak dengan lampu minyak di tangan. Di belakangnya, Ardi, suaminya, mencoba tetap tenang, sementara Tono, anak nakal desa, menempel ketakutan. Bayangan hitam muncul di sudut rumah, dan Tono panik. "Kak, aku nggak mau minum teh sama hantu itu." Tapi bayangan itu tak bercanda. Mereka pikir ini cuma malam biasa, sampai bayangan itu menjerit, lampu minyak bergetar sendiri. Ini malam satu Suro. Jangan tonton sendirian, karena Sengkolo kembali, dan ia tidak mau sendirian. Malam itu, angin pesisir Mulyosari membawa aroma tanah basah dan garam laut yang menusuk hidung. Rumah-rumah kayu tua bergoyang pelan, seolah menahan napas. Di kejauhan, suara ombak menabrak karang terdengar seperti jeritan samar, menandakan malam ini bukan malam biasa. Di sebuah rumah di pinggir desa, Nadia, 28 tahun, sedang memeriksa catatan kehamilan para pasiennya. Wajahnya tenang, tapi matanya bersinar waspada. Ia terkenal di desa bukan hanya karena keberaniannya, tapi juga karena lidahnya yang sarkastik. Kalau bayi ini lahir sambil menendang, berarti dia sudah mulai latihan bela diri sejak dalam perut, gumamnya sambil tersenyum. Suaminya, Ardi, 32 tahun, menatapnya sambil bergurau. "Kalau ini film horor, aku pasti sudah ketemu hantu di trailer." Tapi malam itu, tak ada senyum yang bisa menahan hawa mencekam yang merayap di dinding-dinding rumah. Lampu minyak bergetar sendiri, dan bayangan-bayangan di sudut kamar bergerak seperti menari dengan maksud jahat. Sebelum kita lanjut ceritanya, saya mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah setia nonton dan dengerin cerita horor di channel ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar pengalaman horor kalian. Cerita yang paling menarik nanti akan saya buatkan videonya. Nadia menelan ludah, menyadari sesuatu yang ia kenal dari cerita neneknya. Malam satu Suro sudah dekat, dan setiap Sengkolo membawa petaka. Dengan tas obat di tangan dan tekad membara di dada, Nadia menatap keluar jendela. Di kejauhan, kabut tipis menyelimuti desa, menutupi jalan-jalan setapak. Ia tahu, malam ini ia tidak hanya akan menghadapi penderitaan orang lain, tapi juga menghadapi bayangan masa lalunya sendiri. Dan tanpa disadari, desa Mulyosari mulai memasuki malam terpanjang dan tergelap dalam hidupnya. Malam di mana tawa bisa berubah menjadi jeritan, dan keberanian diuji hingga batas terakhir. Nadia menarik napas panjang. Tas obat di tangan kanannya, lampu minyak di tangan kiri, ia melangkah keluar rumah. Kabut tipis malam satu Suro menempel di rambutnya, membasahi jaket tipis yang ia kenakan. Setiap langkahnya terdengar keras di jalan setapak yang sepi, seolah desa menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Baiklah, malam ini kita akan bertemu tamu tak diundang. Semoga mereka sopan, gumam Nadia sambil menahan gemetar di tangan. Ardi berjalan di belakangnya, mencoba menenangkan. "Kalau tamu itu minta minum, kasih saja teh hangat, siapa tahu haus," ia bercanda. Nadia hanya menggeleng, tapi senyum tipisnya menunjukkan keberanian yang tidak ingin ia tunjukkan sepenuhnya. Tujuan pertama mereka adalah rumah Busari, 36 tahun. Seorang ibu hamil yang beberapa hari terakhir mengalami mimpi buruk yang sama. Bayangan gelap menatapnya dari jendela, bisikan samar di kamar, dan benda-benda yang berpindah sendiri. Semua tanda klasik Sengkolo, kata nenek Nadia dulu. Begitu Nadia membuka pintu rumah Busari, lampu minyak bergetar hebat, menebarkan cahaya yang menari-nari di dinding rumah. Aroma lembab dan tanah basah menusuk hidungnya. Di sudut kamar terdengar suara langkah ringan, padahal rumah itu kosong. Kalau hantu itu mau ngobrol, bisa nggak dia mulai dengan sapaan? Misal, "Selamat malam, Bu Sari, mau teh hangat?" Nadia bergumam, tapi suaranya bergetar sedikit. Ardi menepuk pundaknya. "Kalau dia datang sambil bawa makanan, aku ikut diam aja." Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melayang di pojok kamar, lebih tinggi dari Nadia dan Ardi. Angin tiba-tiba menderu, memadamkan sebagian lampu minyak, dan suara bisikan terdengar jelas. "Pergilah, atau ikut bersamaku." Tono, anak nakal desa yang ikut ronda malam itu, menjerit, "Kak, aku nggak mau ikut minum teh sama hantu itu." Nadia menatap Tono sambil menahan napas. Sekarang bukan waktu bercanda,
Tapi kalau dia mau selfie, jangan pas aku jelek ya. Bu Sari yang duduk di ranjangnya sambil menggenggam perut menangis ketakutan. Nadia menenangkan. Tenang Bu, kita akan atasi ini. Kalau perlu, aku akan jadi tameng hidupmu. Tapi jangan kaget kalau aku ikut lari juga. Dengan mantra neneknya di bibir, Nadia mulai membaca doa pengusir roh. Bayangan hitam itu bergerak semakin cepat, seolah ingin menelan cahaya di sekitarnya. Lampu minyak menari liar, bayangan-bayangan di dinding seperti menekuk tubuh mereka. Ardi menggigit bibirnya, berusaha tetap tenang, tapi napasnya tersengal. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, seperti disedot ke dalam dinding. Rumah kembali tenang, hanya sisa kabut tipis yang berputar di lantai. Nadia menoleh ke Bu Sari, tersenyum tipis. Selesai, setidaknya untuk malam ini. Tono menarik napas lega sambil berkata, aku rasa hantu itu cuma mau ngobrol, tapi nggak ada yang ngajak aku minum teh kan? Ardi menepuk kepalanya. Kalau ketemu lagi, jangan ajak cemilan. Nadia menatap keluar jendela. Malam satu suro baru saja dimulai, tapi ia sudah tahu petaka Sengkolo belum selesai. Desa Mulyosari masih dipenuhi misteri, bayangan, dan suara yang menunggu untuk menakut-nakuti setiap langkah manusia yang berani menghadapi malam keramat ini. Kabut malam satu suro menebal di desa Mulyosari. Jalan setapak yang biasa ramai terdengar sunyi. Hanya suara kaki Nadia, Ardi, dan Tono yang menekuk tanah basah. Lampu minyak menyorot rumah-rumah kayu tua, tapi cahaya itu tampak lemah melawan bayangan yang bergerak di sisi-sisinya. Dengar, itu suara apa? Bisik Tono, matanya melebar. Tenang, mungkin cuma, bukan, itu suara hantu. Nadia menjawab sambil menahan napas. Ardi menimpali dengan senyum kaku. Kalau hantu itu bawa cemilan, aku ikut diem aja. Misi mereka malam itu adalah memeriksa 3 rumah ibu hamil yang mulai terganggu oleh Sengkolo. Setiap rumah menunjukkan tanda-tanda serangan yang berbeda. Rumah pertama, lampu minyak menari, suara bisik di pojok rumah, benda-benda bergerak sendiri. Rumah kedua, bayangan hitam melayang di udara, angin dingin menusuk tubuh, aroma tanah basah menyelimuti ruangan. Rumah ketiga, suara tangisan bayi tanpa sumber, bayangan tipis mengintip dari jendela. Saat mereka tiba di rumah kedua, bayangan hitam yang lebih besar muncul. Kali ini lebih menyeramkan, dengan mata merah yang berkilat di kegelapan. Angin menderu, membalik tirai rumah seperti tangan raksasa. Nadia menahan napas, mantra neneknya terucap dari bibir. Aku menerima malam ini, tapi aku tidak menyerah pada ketakutan. Bayangan itu bergerak cepat, menebarkan hawa dingin yang membuat gigi Tono gemeretak. Kak, aku rasa dia lagi main petak umpet sama kita. Tono berbisik sambil menempel di punggung Nadia. Kalau dia main petak umpet, aku yang bakal jadi pion pertama. Nadia membalas meski hatinya berdegup kencang. Ardi mencoba menenangkan diri, namun ketika bayangan itu tiba-tiba menepuk dinding dekatnya, tubuhnya kaku. Lampu minyak bergetar hebat, menciptakan bayangan-bayangan raksasa di dinding rumah, seolah seluruh ruang hidup sendiri. Dengan keberanian terakhir, Nadia memusatkan energi pada mantra pengusir roh. Sebuah cahaya samar muncul dari tangannya, menembus kabut dan bayangan itu seketika menjerit, lalu lenyap seperti asap yang tersedot angin malam. Ketika mereka keluar rumah, desa kembali hening. Namun Nadia tahu ini hanya pertarungan pertama malam ini. Setiap Sengkolo memiliki kekuatan berbeda, dan malam satu suro masih panjang. Tono menarik napas lega. Aku rasa hantu itu cuma mau bercanda, tapi kenapa rasanya candaan itu mau makan kita? Nadia menepuk kepalanya. Besok kalau ketemu lagi, kamu urus cemilannya, aku urus bayangannya. Ardi mengatap Nadia dengan kagum. Kau memang pemberani atau gila? Nadia tersenyum tipis. Kadang kita harus sedikit gila untuk bertahan hidup di malam seperti ini. Dan kabut malam terus menebal, seakan menyimpan rahasia yang lebih gelap dan lebih ganas menunggu Nadia, Ardi, dan Tono untuk melangkah lebih jauh ke inti malam satu suro. Jam di rumah kepala desa menunjukkan pukul 03.00 pagi. Kabut menebal seperti tirai tebal yang menutupi desa Mulyosari. Suara ombak semakin keras, beradu dengan bisikan angin yang menyerupai suara tangisan.
Lampu minyak Nadia bergetar hebat di tangannya, bayangan-bayangan menari liar di dinding rumah yang tampak kosong. Namun Nadia tahu, mereka tidak benar-benar kosong. Ini lebih menyeramkan dari rumah kedua, bisik Tono sambil menggenggam tangan Nadia. Yap, dan kalau kita mati, minimal jangan minta aku fotoin ya. Nadia menimpali sambil menahan napas, matanya menatap bayangan di sudut rumah yang bergerak sendiri. Mereka tiba di rumah tua di ujung desa, tempat roh utama Sengkolo diyakini bersemayam. Rumah itu gelap, kayunya berderit sendiri. Aroma tanah basah dan dupa tua memenuhi ruangan, membuat udara terasa pekat dan berat. Begitu Nadia membuka pintu, bayangan tinggi dengan mata merah membara muncul di tengah rumah. Sosok itu seakan menelan cahaya di sekelilingnya. Angin menderu, tirai berterbangan, dan suara bisikan menyerupai 1000 orang berteriak serentak. Pergilah, atau ikut bersamaku. Ardi gemetar, mencoba menenangkan diri. Kalau dia mau ngobrol dulu, bisa nggak kita bikin janji minum teh besok pagi? Nadia menatapnya tajam. Sekarang bukan waktu bercanda. Tapi kalau kau mati, jangan ikut rebut cemilan ya. Nadia maju selangkah, mantra neneknya mengalir dari bibirnya. Aku menerima malam ini, tapi aku tidak akan menyerah pada ketakutan dan Sengkolo. Sebuah cahaya samar muncul dari tangannya, menembus kabut beradu dengan aura gelap roh itu. Roh Sengkolo itu menjerit, menggeram, dan menyerang dengan kecepatan luar biasa. Bayangan berputar di udara, menebarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Tono menjerit. Aku rasa dia benar-benar marah, dan aku benar-benar gak mau jadi cemilan. Ardi menempel di dinding, napasnya tersengal. Aku seharusnya ikut ronda di pasar aja. Nadia mengumpulkan keberanian terakhir. Ia mengingat masa lalunya. Adiknya yang hilang pada malam 1 Suro beberapa tahun lalu, rasa bersalah yang selama ini ia simpan, dan tekad untuk melindungi desa. Ia menumpahkan seluruh energi ke dalam mantra, menatap roh Sengkolo tanpa takut. Dalam detik yang terasa seperti selamanya, roh itu mengerang. Matanya merah menyala semakin terang, lalu lenyap seperti disedot angin malam, meninggalkan kabut tipis dan keheningan yang mencekam. Tono menunduk, tubuh gemetar. Kak, itu nyata ya? Nadia tersenyum tipis, menepuk pundak Tono. Ya, dan kalau kau beruntung, kau masih hidup. Besok kita bikin laporan resmi. Sengkolo berhasil ditenangkan. Ardi menghela napas panjang. Kau memang pemberani, atau sedikit gila. Kadang harus gila sedikit untuk tetap hidup di malam seperti ini. Nadia menjawab sambil menatap fajar yang mulai merayap di ufuk timur. Desa Mulyosari selamat malam itu. Namun semua orang tahu, malam 1 Suro membawa misteri yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap Sengkolo adalah peringatan. Bahaya bisa datang kapan saja, bahkan ketika manusia berpikir mereka aman. Dan di antara kabut yang mulai menipis, bayangan samar masih menempel di sudut desa, menunggu malam 1 Suro berikutnya. Fajar mulai merayap di ufuk timur, menembus kabut tipis desa Mulyosari. Rumah-rumah kayu tua tampak tenang, angin malam 1 Suro mulai reda, dan ombak di pesisir kembali berderu dengan irama biasa. Tapi bagi Nadia, Ardi dan Tono, malam itu terasa seperti mimpi yang tak akan pernah mereka lupakan. Nadia duduk di depan rumahnya, memandang desa yang masih bergetar oleh ketegangan malam sebelumnya. Ia menarik napas panjang, merasakan kelegaan, tapi juga kesadaran. Petaka Sengkolo mungkin telah surut, tapi tidak hilang sepenuhnya. Ardi duduk di sampingnya, masih mencoba menenangkan diri. Kau yakin ini benar-benar berakhir? Nadia menatap horizon. Untuk malam ini, iya. Tapi Sengkolo bukan sesuatu yang bisa kau tuntaskan sekali jalan. Mereka menunggu, diam-diam, sampai manusia lengah. Tono, yang duduk di dekat mereka dengan mata merah karena kurang tidur, mengeluh. Aku rasa aku nggak mau ikut ronda lagi, kecuali kalau ada cemilan besar. Nadia tersenyum tipis. Kalau ketemu Sengkolo lagi, kau urus cemilannya, aku urus bayangannya. Warga desa perlahan keluar dari rumah, menatap langit pagi dengan mata lelah tapi lega. Mereka sadar, malam 1 Suro bukan sekedar legenda.
Itu malam di mana manusia diuji oleh bayangan, keberanian, dan ketakutan paling dalam mereka. Namun, di ujung desa, di antara kabut yang mulai menipis, ada sesuatu yang bergerak. Sebuah bayangan tipis, hampir tak terlihat, mengintip dari balik pepohonan. Tidak ada suara, tidak ada napas, hanya mata merah samar yang menatap desa. Nadia yang memandang ke arah hutan itu merasakan hawa dingin di lehernya. Tanpa suara, ia hanya berbisik. "Selamat tinggal, untuk sementara." Bayangan itu menunggu, diam-diam, mengingatkan. Malam satu suro selalu kembali. Dan bagi siapapun yang tinggal di Mulyosari, keberanian bukanlah pilihan, itu keharusan. Fajar penuh kabut itu menandai akhir malam terpanjang, tapi tidak pernah menandai akhir Sengkolo. Karena di setiap sudut gelap, misteri menunggu untuk menakut-nakuti lagi.